Saya isi record, kemudian share screen. Terima kasih cukup banyak yang sudah mengirim dan kemungkinan besar saya tidak akan mampu satu persatu untuk mengulasnya. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa yang tidak ter apa ya, tidak terasistensikan lah katakanlah seperti itu. Tapi tolong 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 kalian semua juga perhatikan eh, punya rekan-rekan yang lainnya. Jadi eh, dipersilahkan. Oke, saya jujur agak kebingungan karena pakai layar yang cukup banyak. Gitu. Tidak perlu. Oke, semoga di sini ada. Ya, oke. Kasus di redesign pasar 7 Ulu ini, analisis spasial. Bentar, saya besarkan dikit. Analisis spasial berangkatnya dari sini. Yang perlu digarisbawahi adalah dasar pembagian area, kenapa bongkar muat ini, kenapa gini. Ini argumennya apa? Atau analisisnya apa? Itu yang perlu muncul sebenarnya. Lantai satu, lantai dasar, lantai satu, lantai dua. Oke. Untuk mudahnya dan sedikit analisis bisa bisa ditambahkan ya. Tapi kemudian yang perlu dibuat nanti untuk lebih mempermudah sebenarnya kalian bisa, terutama yang ini, kalian bisa buat aksononya, aksonometri untuk zonasi. Kalau mau mundur lebih lanjut, munculnya zonasi ini sebenarnya itu kan berangkat dari analisis fungsional. Analisis fungsional itu tidak hanya keluar besaran ruangnya, tapi juga muncul alasan zonasi. Analisis fungsional itu berangkat dari aktivitas. Aktivitas orang di pasar, apa dulu? Kenapa? Kenapa kalau dari lantai dasar? Kenapa area bongkar muat ada ruang publik, kemudian ada lapak pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima mau diwadahi seperti apa? Itu yang muncul di analisis fungsional sebenarnya. Kenapa masih ada pedagang kaki lima kalau sudah punya loss-loss seperti ini? Aktivitas atau produk apa yang diperdagangkan di pedagang kaki lima ini yang tidak mampu diwadahi oleh loss-loss yang ada di pasar? Jadi tolong dipahami munculnya pedagang kaki lima atau lapak kaki lima ini karena apa? Apakah karena mereka tidak mampu membayar sewa los pasar atau karena dia ingin mendekatkan ke ruang publik? Takutnya kalau kalian atau diwadahi seperti ini justru menjadi muncul permasalahan baru. Sebenarnya munculnya ide dasar untuk bikin pasar ini karena kan banyaknya pedagang kaki lima di bagian depan pasar. Efeknya ini nanti kalau diwadahi seperti ini Pak ini akan menyerang ke tanda kutip, menyerang ke ruang publik ini, kembali lagi menjadi permasalahan. Atau kalau itu kenapa saya bilang ini perlu ada dasar gitu. Penentuan ruangan-ruangan ini perlu ada dasar. Yang itu munculnya di analisis fungsional. Analisis fungsional itu tidak hanya mengurusi besaran ruang berdasarkan standar, tapi juga mengurusi ini mau didekatkan dengan siapa? Aktivitas ini mau didekatkan dengan siapa? Los basah. Kenapa didekatkan seperti ini? Alasan. Apakah ada alasan
utilitas nanti berikutnya. Jadi memahami analisis fungsional itu untuk mewadahi aktivitas-aktivitas yang terjadi. Itu kenapa saya selalu kalau di ruangan saya atau bahkan dari sejak dulu saya selalu mengatakan aktivitas utama proyek kalian itu apa? Pasar. Pasar itu seperti apa aktivitas utamanya? Jual beli. Jual beli yang seperti apa? Jual beli yang mampu interaksi antara penjual dan pembeli secara langsung. Beda dengan yang ada di department store atau eh, di mall. Karena tidak ada interaksi. Oke, interaksi seperti apa? Ada proses tawar-menawar dan segala macam. Aktivitas penjualnya itu bagaimana? Ini sudah ada area bongkar muat. Area bongkar muat ini diletakkan di, kalau saya lihat di sini ya, diletakkan di sisi karena kemudahan bongkarnya, tapi kemudian masuk ke dalam pasar jadi masalah lagi. Sehingga kan perlu ada sirkulasi untuk masuk ke dalam pasar. Itu ya. Itu kaitan dengan saya hapus dulu. Kaitan uh, dengan aktivitas. Kemudian yang jadi permasalahan berikutnya adalah aktivitas transformasi bentuk. Mengapa bentuknya seperti ini? Atapnya. Itu kan perlu argumen. Seperti punya Piaget tadi, bentuk 8, bentuk ditekan dan segala macam itu ada reasonnya, ada alasannya. Itu yang perlu jelas itu. Vegetasi peneduh ini fungsinya apa? Kenapa di sini? Kenapa bukan di sini? Sehingga peletakan bahkan sampai peletakan kalau mau didetailkan peletakan bangku itu juga punya alasan, punya detail yang jelas. Ini yang mungkin juga perlu di clearkan dulu di awal. Saya besarkan. Kalian kan punya aturan kan, ada analisis aturan, ada GSP, ada bidding coverage, ada floor area rasio ya segala macam. Saran saya dari tapak yang ini, kemudian katakanlah tapaknya seperti ini, dengan aturan dan segala macam, oke, potong GSP umpamanya, sehingga area yang bisa dibangun itu ini area terbangun yang boleh dibangun. Oke, dari area yang terbangun ini kalian ingin membuat berapa lantai, memakai katakanlah 3 lantai, sehingga areanya cukup segini ini umpamanya ya, sehingga ada area hijau dan segala macam, ada area taman dan segala macam. Dari sini kemudian menjadi 3 lantai. Dari 3 lantai ini bagaimana zonasi, baik zonasi horizontal maupun zonasi vertikal. Jadi dari analisis aturan tadi, perundang-undangan dan segala macam, kalian bisa masuk ke analisis fungsional. Yang munculnya adalah zonasi tadi, zonasi vertikal dan horizontal tadi. Dari situ kemudian baru dibongkar sirkus bagaimana dan segala macam. Beresi dulu di
aturan ini. Bentuknya blok-blok ini nggak apa-apa. Umpamanya seperti tadi yang contoh Bjarke tadi. Di lantai 1 bentuk blok kotak. Ini katakanlah 300 meter persegi. Kemudian blok berikutnya kotak blok box berikutnya apa, aktivitasnya apa, dijelaskan. Kemudian baru dieksplor bentuknya. Jadi selesaikan dulu hal-hal yang tidak bisa kita apa ya, kita transform lebih lanjut. Aturan, kemudian besaran ruang. Itu patenkan dulu. Bentuknya kotak-kotak dulu nggak apa-apa. Nanti baru setelah dari bentuk kotak, oke, ada analisis apa? Analisis hubungan ruang, hubungan antar aktivitas seperti apa. Syukur-syukur memang kalau besaran ini atau aktivitas ini bisa detail per bagian. Dari situ kemudian kita mainkan bentuknya. Oke, mungkin itu yang pertama. Sorry, saya agak cepat yang di sini karena cukup banyak. Saking banyaknya sampai bingung. Oke. Oke, selesai. Saya tutup dulu ya yang ini. Supaya nggak bingung. Hotel bisnis. Nah, ini kan ada aturan yang jelas. Cuman kemudian bukan alasannya itu bukan karena ini. Bukan bangunan lebih tinggi daripada bangunan sekitar. Alasannya bukan yang ini. Alasannya adalah yang masukkan ke sini. Perhitungannya gimana? Oke, ini besar tapaknya ke sini. Maksimal berapa lantai yang bisa dibangun dari perhitungan itu. Katakanlah 4 atau 5 lantai. Kemudian dari 4 atau 5 lantai ini zona apa? Lalu baru dimainkan bentuknya. Baru bermain dengan ini. Sinar matahari dan segala macam. Kalau mau kaitkan dengan bangunan hijau atau green building atau sustainable apapun lah bentuknya. Ini baru kemudian kalian mengolahnya dari bentuk ini. Kotak. Mengurangi dampak lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan energi. Oke, efisiensi energi. Efisiensi energi itu bagaimana? Ketika bicara tentang efisiensi energi, maka harus ada, ini terpaksa saya ngomong harus di sini, harus ada studi kalau hotel pada umumnya itu menghabiskan energi berapa. Lihat di jurnal dan segala macam. Kemudian dirimu ingin merancang hotel dengan efisiensi berapa persen? Reduce-nya. Karena ngomong ada penggunaan mengurangi. Saya lebih suka menggunakan kata bukan mengurangi, lebih ke efisiensi energinya. Kata mengurangi ya punya konsekuensi, dulunya berapa, sekarang berapa. Dan air yang berlebihan. Oke, ada konservasi air. Lalu bagaimana sistemnya ketika yang akan diterapkan di sini? Sistem air bersihnya penggunaannya seperti apa? Itu yang perlu diperjelas. Dan ini berangkat dari jurnal untuk mendukung sistemnya bagaimana. Di luar bentuk ini, di luar kalau yang di sini itu sudah bukan bentuk bangunan,
tapi sistem. Kemudian dari sistem yang sudah disepakati atau sudah yang dipilih, baru dimasukkan ke dalam bangunan. Bangunan kotak seperti ini itu bisa sangat efisien energinya. Bagaimana caranya? Ya, mudahnya kayak ini. Ini bagian barat. Oke, bagian barat digunakan untuk servis, sedangkan bagian timur untuk huniannya. Karena ini hotel ya, tempat tidurnya segala macam. Servis seperti apa? Yang paling masuk akal ya umpamanya ini untuk jalur vertikal. Lalu efeknya adalah jadinya ini sistem core-nya, bangunan core-nya bukan di tengah tapi di bagian pinggir. Sampai ke situnya, jadi efisiensi energi itu bisa sampai ke struktur kalau sistemnya sudah dipahami dulu mau menggunakan sistem seperti apa. Ya, saya komentar lepas saja. Jadi karena ini kaitannya juga dengan pembimbing kalian nanti, silakan dirubah. Tapi yang catatan saya yang penting, ini bukan hanya sekedar ada, tapi diterapkan benar. Hitungan ini masukkan ke dalam tapak, sehingga muncul berapa lantai dan segala macam. Dari bentuk itu masukkan aktivitas, zonasi aktivitasnya. Lantai pertama, aktivitasnya apa? Ada fasilitas apa aja? Beda ya. Ada aktivitas, kemudian muncul zonasi, kemudian ada fasilitas apa? Kedua apa? Dan segala macam. Bikin blok-blok kayak tadi. Bikin blok-blok seperti ini. Kemudian ada analisis tapak, klimatologi, view dan segala macam. Contoh yang paling gampang, bagian lobi hotel, apalagi ini loh, hotelnya hotel bisnis ya. Bagian lobi hotel, apakah perlu view? Saya rasa tidak, karena aktivitas yang terjadi ya cuma check-in. Beda dengan hotel, butik hotel umpamanya. Beda dengan resort hotel, yang dari lobi itu relaxnya dapat, suasana nyamannya dapat. Hotel bisnis sih masuk cuma check-in, bahkan di lantai 1 itu biasanya ruang rapat dan segala macam. Jadi benar-benar diperhatikan aktivitas yang terjadi, sangat detail. Oke, ya. Oke, ini pusat riset kanker. Analisis perilaku. Usahakan jangan analisis pelaku, tapi analisis aktivitas. Aktivitas di rumah sakit ini apa? Dan apa yang menjadi fokus utama? Contoh, kemoterapi. Kemoterapi yang disinar atau kemoterapi yang pakai obat yang dimasukkan ke dalam tubuh, itu aktivitasnya sangat berbeda. Padahal sama-sama kemoterapi. Oke, kemoterapi, katakanlah yang dipakai sinar. Pelakunya kan tidak hanya satu orang, tidak hanya pasien, tapi ada dokter. Dokter juga ada stafnya, ada suster pendampingnya. Itu saya selalu menyarankan jangan berangkat dari pelaku, berangkat dari aktivitas. Bagaimana menentukan aktivitas dari semua rumah sakit standar? Itu gunanya standar di dalam proses perancangan, terutama untuk bangunan publik yang aktivitasnya sangat kompleks. Rumah sakit, perkantoran pemerintah itu punya standar semua karena aktivitasnya kompleks. Kalian tidak bisa mengerjakan sendiri, sehingga bantuan itu gunanya standar rumah sakit, standar pasar dan segala macam karena aktivitasnya
sangat kompleks. Gunakan aja standar. Oke, rumah sakit ini tipe apa? Termasuk pasar juga ada tipe, dan bangunan lain juga. Tipenya apa? Ada aktivitas apa? Ya gunakan aja aktivitasnya. Besarannya pakai. Lalu fungsi kalian apa? Menyusun dari aktivitas, dari standar-standar itu. Bikin aja blok-blok tadi. Seperti contoh saya tadi. Ini aktivitas dari aktivitas A masuk ke blok ini. Aktivitas B blok ini. Besarannya sekian meter persegi. Oke, itu bentuk-bentuk lengkap dengan standar ruangnya. Karena ruang kemoterapi itu perlu standar ruangan yang seperti apa. Kemoterapi dengan sinar pasti punya perlakuan khusus. AC-nya, suhu ruangannya, mesinnya. Dari situ, dari ada standar-standar, dari ada ruangan, ada aktivitas, blok-blok aktivitas ini kemudian kalian susun. Itu gunanya arsitek dirimu tadi. Hubungannya bagaimana? Bagaimana penyusunnya? Itu yang seperti tadi di punyanya BRK tadi. Ada aktivitas komersial, baik retail maupun kemudian ada yang komersial yang lebih private itu kantor. Kemudian ada hunian juga dibagi, hunian yang standar, menengah sampai yang penthouse tadi. Hubungannya bagaimana? Komersial diletakkan di bawah karena hubungan dengan masyarakat umum, artinya dengan kaitannya dengan kawasan. Atasnya office, atasnya baru hunian. Sama, logika berpikirnya itu sama dengan yang ini. Letakkan. Analisis ini juga bicara seperti itu. Gitu. Saya hapus dulu. Sirkulasi bukan hanya sirkulasi di luar, bahkan sirkulasi kalau rumah sakit sepertinya sangat penting justru sirkulasi di dalam bangunan. Bagaimana antar unit itu berkaitan. Bagaimana antar unit itu dihubungkan. Infrastruktur dan segala macam saya pikir nggak terlalu penting dalam pengertian urgent di dalam kasus rumah sakit. Karena ya udah letakkan aja pipa gas mau letakkan di mana. Silakan buat satu service area itu. Apakah kemudian ada IPAL dan segala macam kaitannya dengan infrastruktur kawasan gitu. Sensori, view out, pendekatannya apa sih? Apakah ini kaitannya dengan pendekatan dan segala macam? Saya sih menyarankan bentuk-bentuk warna ini itu mewakili besaran atau mewakili aktivitas tertentu. Katakanlah ini ruang perawatan, ruang rawat inapnya. Oke. Ruang rawat inap apakah perlu view? Nah, itu baru pertanyaannya ke arah sana kan. Mana yang ditutup? Bukaan. Oke, seperti apa bukaan? Sinar matahari apakah diperbolehkan masuk ke dalam ruang rawat inap gitu? Apakah tidak mengganggu proses penyembuhan dan segala macam? Beda dengan kalau ini rumah sakit TBC umpamanya. Sinar matahari itu menjadi penting karena pasien TBC harus dijemur. Itu salah satu sistem yang sependek pengetahuan saya itu ada sistem yang dijemur gitu. Jadi virus-virusnya memang di salah satu penanganannya dengan dijemur supaya virusnya mati gitu loh. Katanya seperti itu. Tapi nggak tahu apakah sistem pengobatannya seperti apa. Itu kenapa sebuah rumah sakit sangat sangat kental dengan sistem apa yang mau dipakai. Gubahan massa ini yang terjadi di banyak kasus ya yang kalian kumpulkan. Gubahan massa itu tidak serta-merta di cut off. Ini apa? Kenapa perlu di cut off?
ruang riset, zona riset. Kenapa diletakkan di sisi ini barat berarti? Kenapa di barat? Apa alasannya? Terus kenapa ini dipisah? Ada koridor. Menciptakan dua ruangan dihubungkan melalui koridor lantai satu, memasukkan cahaya. Oke. Apakah koridor itu salah satu cara untuk memasukkan cahaya? Apakah justru dengan memasukkan cahaya dan udara tidak berefek pada sterilisasi? Itu yang perlu dipertimbangkan, sehingga gubahan massa ini bukan itu yang banyak di eh, poster-poster yang dikumpulkan kemarin itu, banyak yang hanya sekedar potong, tapi alasannya apa dan konsekuensinya, alasan ini kaitannya dengan proyeknya seperti apa. Jangan-jangan justru tabrakan dengan ketentuan-ketentuan ruang yang harus di, diakomodasi, harus dipatuhi. Contoh ya tadi bukaan udara alami, jangan-jangan ini mengganggu sterilisasi. Di bagian aktivitas apa yang boleh udara alami masuk? Di bagian mana yang boleh cahaya masuk? Itu yang perlu dipikirkan. Kita lanjut ya. Karena cukup banyak. Jadi silakan kalian pelajari dari teman-teman yang kalian sudah kalian kumpulkan. Autism Center berangkat dari gubahan massa. Ini bentukan-bentukan seperti ini. Nah, apa kaitannya? Mohon maaf kalau bahasa saya hari ini agak keras sedikit ya. Apa kaitannya? Pusat terapi yang seperti apa? Bagaimana perlakuan pasien? Terapi yang seperti apa? Karena autism itu sangat spesial, sehingga bentuknya pun juga mesti dipikirkan. Kenapa dipecah seperti ini? Apa kaitannya dengan aktivitas? Nah, bentuk seperti ini kayak ini, oke. Area diagnosis dan segala macam. Yang perlu ditambahkan di sini supaya bentukan ini masuk akal dan bisa dipahami, bagaimana uh, proses terapi, tahapannya bagaimana? Konsul. Setelah konsul, apakah langsung masuk ke terapi? Itu yang perlu dijelaskan atau perlu diskematikkan lebih dulu supaya bentukan ini masuk akal. Umpamanya saya memperkirakan ini masuk area pengelola, oke. Terus kemudian terapi, kemudian loncat ke area pendidikan, atau ini untuk jalur pasien, ini untuk jalur keluarganya atau pendampingnya. Aktivitas-aktivitas yang spesial untuk autism itu yang perlu dijabarkan lebih lanjut. Jadi bukan serta-merta kemudian dipecah. Dipecah itu punya landasan, punya argumennya. Kemudian apa gunanya kafeteria? Oke lah, musola ya, kafeteria ini. Siapa yang kamu atur? Jangan-jangan pengelola. Jaraknya kan jauh. Apakah area pendidikan informal ini untuk siapa? Itu yang perlu dijelaskan. Ada auditorium,
Siapa yang mau ke auditorium? Aktivitas apa yang terjadi? Mungkin pertanyaan-pertanyaan saya sudah ada jawabannya, tapi di poster yang ada di sini itu tidak menjelaskan, gitu. Sehingga transformasi bentuk dengan lahan yang sedemikian luas ini, transformasi bentuknya tidak mencerminkan aktivitas, intinya di situ. Tidak mencerminkan aktivitas. Ya, hati-hati benar. Oke. Terminal ala-ala lebar. Oke. Saya zoom langsung ke bagian sini. Yang terbuka, aktivitas. Nah, menyesuaikan dengan sirkulasi udara, cahaya matahari mencetak bangunan efisiensi energi dan sebagainya. Kita kembali ke fungsinya. Terminal alam, tipe alam. Apakah terminal itu sangat peduli terhadap sirkulasi udara cahaya dibanding dengan sirkulasi manusia? Mana yang utama? Saya pikir kalau terminal, kemudian bandara, ya, pokoknya kaitannya dengan perpindahan moda atau perpindahan manusia dari satu satu moda transportasi ke moda transportasi yang lain, itu sirkulasi manusia yang menjadi penting, bukan pada sirkulasi udara dan cahayanya. Ini iya, tapi yang utama adalah ini. Sirkulasi manusia itu akan membentuk arsitekturalnya. Lupa bagaimana dengan sirkulasi udara dan segala macam. Setelah selesai dengan sirkulasi manusianya, pergerakannya jelas dari satu titik ke titik lain, baru ini yang menyesuaikan. Oke, di titik sini perlu perlu atau bisa menggunakan sirkulasi alami, ya sudah. Di titik sini cahaya matahari diperlukan, baru diakomodasi. Kalau bentuknya di tengah dan segala macam, sinar matahari kan bisa lewat dari atas. Kemudian ini dipasang skylight. Jadi skylight itu bukan tiba-tiba muncul skylight karena kepingin cahaya matahari atau kepingin menarik, bukan, karena ada kebutuhan efisiensi energi. Kalau 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 dimungkinkan dengan penataan sirkulasi manusia dan segala macam, dan menurut aktivitas atau menurut analisis fungsional pergerakan itu tidak perlu menunggu terlalu lama, karena ini terminal terminal tipe A, tipe terminal bis dan segala macam, tidak perlu menunggu terlalu lama, ya sudah, sirkulasi udaranya mungkin dimaksimalkan di sirkulasi udara alami, sehingga ini bukan masalah, efisiensi energi itu bukan masalah. Beda dengan kasusnya untuk airport. Kenapa penumpang pesawat terbang itu menunggunya disarankan untuk masuk ke ruang tunggu minimal 1 jam sebelum keberangkatan? Karena ada proses panjang, menurunkan bagasi, masukkan bagasi dan segala macam, dan perlu didata, mempersiapkan pesawatnya, ada isi afturnya dan segala macam. Beda dengan kasus yang di terminal bis. Nah, menunggunya tidak terlalu lama. Bongkar muat itunya juga tidak terlalu ribet gitu. Pesawat minimal kan 100 penumpang, 90 ke atas. Satu bis paling 50. Yang eksekutif itu 30-an. Perputarannya lebih cepat. Sehingga efisiensi energi itu bukan jadi masalah, tapi memaksimalkan
sirkulasi udara alami supaya mendukung sirkulasi manusia. Yang utama dari sirkulasi manusia lancar, jelas. Itu kan menjadi titik penting dalam sebuah perancangan fasilitas-fasilitas transportasi, terminal, pelabuhan, bandara dan segala macam. Dari ini jelas sirkulasinya, sirkulasi udaranya jelas, baru masuk ke strukturnya, bentuknya dulu beresin, baru masuk ke struktur. Tuh. Ini lain kali tolong dipikirkan tone warnanya juga cukup menyiksa. Oke, ini RPTR. Oke. Nah, alasannya apa? Bentuk seperti itu. Dari aktivitasnya kah? Atau dari penggunanya? Oke, penggunanya kebanyakan anak-anak. Kemudian aktivitasnya sudah didata dan segala macam. Tapi perlu dipikirkan, bentuk seperti ini itu tidak punya relasi. Ini konteks yang lain lagi. Tidak punya relasi dengan kawasan. Hati-hati dengan kawasan-kawasan, apalagi kawasan yang sebagian besar masyarakatnya menengah ke bawah. Bentuk-bentuk seperti ini itu seperti alien yang masuk ke dalam sebuah kawasan. Seberapa dekat bentuk ini dengan kawasan, khusus untuk kawasan-kawasan yang sebagian besar penggunanya, sebagian besar masyarakat di sekitarnya itu masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Jangan membuat bentukan-bentukan yang sangat asing gitu. Karena konsekuensinya bukan berarti masyarakat menengah ke bawah itu tidak boleh fasilitas yang bagus, enggak. Ada bentuk yang membuat mereka asing. Efeknya adalah ketika proses penggunaannya itu tidak maksimal karena mereka tidak paham. Gunakan bentuk-bentuk yang mereka pahami kesehariannya. Itu kenapa untuk kasus-kasus seperti ini analisis kawasan itu penting. Tidak hanya masyarakatnya tapi sampai ke bentuk arsitektural. Bentuk seperti ini, gubahan massa seperti ini, kalau ini menjadi sebuah taman bermain theme park itu mungkin masuk akal. Tapi ini kan fasilitas yang digunakan untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat, untuk anak-anak gitu. Manusia dan budayanya tidak hanya sekedar manusia dan budaya, tapi juga bentukan-bentukan. Gunakan transformasi bentuknya itu berdasarkan apa yang ada di sekitar mereka. Saya yakin tidak ada bentuk lengkung di sekitarnya dan tidak ada bentuk lingkaran di sekitarnya. Gitu ya. Jadi gubahan massa diperhatikan benar, gubahan massa yang familiar. Secara pendekatan arsitektural, ini pendekatan arsitektural kontekstual yang selaras, bukan yang kontras. Karena pertimbangan sosial budaya masyarakatnya, fungsi bangunannya ini untuk mewadahi aktivitas masyarakat, terutama usia untuk anak-anak, itu yang perlu diperhatikan. Lalu bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau juga. Jadi di sini menjadi ruang terbuka hijau. Dan jangan lupa ini punya kedekatan dengan arah sungai.
Memang kalau menggunakan aturan garis sempadan sungai habis. Tapi bagaimana kemudian peraturan itu bukan diakali atau bukan ditabrak, bukan. Tapi bagaimana aturan-aturan garis sempadan sungai itu disiasati. Apakah dengan bangunan semi permanen atau bangunan yang mengakomodasi pasang surut, umpamanya. Ya, kembali lagi, gubahan massa itu punya reason, punya alasan. Dan kasus yang ini jangan sampai menimbulkan gegar budaya, gegar ya kalau istilah saya itu alien itu di gubahan massa yang ini, di gubahan tapak ini. Oke, itu saya lanjut. Sekolah Tinggi Desain. Oke. Minggu kemarin saya di warning oleh Bu Maya bahwa analisis kalian masih belum maksimal, dan ini salah satu contohnya. Oke, saya fokus ke tidak membahas gubahan massa karena gubahan massa ya tidak keluar, zonasinya juga saya tidak tahu alasan mengapa area publik dan segala macam diletakkan di situ. Harusnya harusnya ada alasan. Tapi saya mau fokus ke yang ini, pasif energi. Merespon lingkungan sekitar, mengurangi pemakaian energi bangunan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Oke, ini keyword. Keywordnya adalah mengurangi dampak negatif lingkungan, oke. Mengurangi pemakaian energi. Ketika bicara mengurangi pemakaian energi, energi apa yang mau dikurangi dan bagaimana? Pasif, uh, kayaknya bukan pasif energi, pasif cooling. Pasif cooling itu bisa memaksimalkan bukaan. Konsekuensinya pada saat bersamaan ini sekolah tinggi di Palembang sudah ada suhu rata-rata 30-37. Fungsinya adalah sekolah tinggi desain. Langsung terbayang oleh saya adalah tabrakannya antara desain yang memerlukan, nggak tahu, semoga tebakan saya benar, memerlukan komputer dengan kondisi suhu rata-rata 30-37, maka dia perlu ruang khusus. Dan komputer punya standar tertentu. Jadi untuk sebuah server itu sekitar 18-20 derajat Celcius. Ada satu mahasiswa yang bikin data center. Itu suhunya bahkan lebih rendah daripada itu. Kenapa? Supaya kerja si komputer ini optimal. Bisa dia berjalan di angka 30-32 itu bisa. Tapi ketika ngerender, siap-siap PGA-nya jebol. Dan kalian sudah, beberapa mahasiswa paham itu. Kenapa perlu ada kipas bantuan di ROG kalian gitu. Itu kan kaitannya dengan itu. Oke, ketika suhu ada perlakuan khusus, katakanlah suhu ruangan, ini goblok-goblokan saya tidak tahu pasti. Katakanlah 20 derajat Celcius. Ada sekitar 10 sampai 17. Katakanlah 5. Harus diturunkan 15 derajat. Bagaimana menurunkan 15 derajat Celcius dengan efisiensi energi? Caranya bagaimana? Sistemnya bagaimana? Saya sepakat tidak mengabaikan penggunaan AC. Saya sepakat itu. Mengurangi energi itu sepakat banget. Tapi yang jadi permasalahan caranya bagaimana? Apa yang perlu dilakukan?
Sehingga perlu, seperti tadi saya sampaikan, perlu ada satu jurnal yang mengatakan, oke, sekolah desain itu punya rata-rata energi berapa, dan kira-kira kamu mengurangi berapa persen. Sehingga itu masih menjadi masalah. Perlu diberesi di situ dulu. Perlu diberesi di analisis fungsionalnya dulu. Dan itu bahkan belum beres. Ya. Lalu dari analisis fungsional beres, oke, ternyata mampu mengurangi sekian persen dengan catatan ruangan apa yang harus ada AC, ruangan apa yang tidak ada AC. Ketika tidak ada AC, bagaimana perlakuannya? Apakah hanya cross ventilasi biasa? Tolong diingat, suhu rata-rata di Palembang 30 sampai 37. Kemarin di Palembang, saya selalu seminggu ini saya memantau pergerakan suhu rata-rata. 2 hari kemarin itu tembus Palembang 40 derajat Celcius. Di jam 1, ya jam 13 sampai jam 16, tembus 40. Sekarang sudah 32, baru jam 10. Gitu ya, hati-hati benar. Jadi bagaimana kemudian menurunkan, oke, suhu nyaman untuk belajar itu berapa? Pertanyaannya ke arah sana jadi. Atau suhu nyaman untuk beraktivitas berapa? Sependek pengetahuan saya itu antara 25 sampai 27. Berarti harus diturunkan sekitar 5 derajat untuk area luar. Ruang kerja saya, jujur saya tidak pakai AC, saya hanya pakai kipas. Itu sudah tembus 32 di detik ini. Komputer saya udah teriak-teriak pasti. Itu, ya, itu yang jadi permasalahan. Dan beberapa banyak yang menggunakan uh, passive cooling gitu. Passive coolingnya seperti apa yang akan digunakan, terutama kasus Palembang. Oke, pusat seni rupa, segala macam. Oke. Semi panggung, saya nggak tahu bentuk ini. Oke, tadi juga saya udah bolak-balik mengatakan zonasi ini juga terkait dengan hubungan ruangnya. Apakah zonasi pengelola dan zonasi rekreasi itu relasinya bagaimana? Zonasi rekreasi dan edukasi itu hubungannya bagaimana? Itu yang perlu perlu alasan yang jelas. Kemudian bentuk bangunan mengadopsi rumah panggung. Apa kaitannya rumah panggung dengan pusat seni tradisional, seni rupa tradisional? Padahal seni rupa tradisional itu punya potensi yang luar biasa kaitannya dengan ornamen. Mengapa ornamen-ornamen itu tidak menjadi dasar pertimbangan kalian di si perancang ini, Anissa ini, untuk membentuk bangunannya ini? Apakah kemudian ornamen hanya ditempelkan di bagian interior saja? Sayang banget. Jadi kalau jujur boleh saya katakan, bentuk bangunan ini tidak kayak kayak pasar sekanak. Atau mungkin mau difungsikan seperti itu. Mohon maaf ya, saya katakan tadi, saya agak keras dari ini. Bentuk bangunan ini benar-benar kayak lapak sebuah pasar gitu. Tidak menonjolkan pusat seni. Atau memang mau merubah bukan pusat seni tapi pasar seni. Ya nggak apa-apa. Seperti pasar seni yang ada di Ancol itu memang pasar dan bentuknya memang pasar. Tapi yang dijual adalah barang seni. Nggak apa-apa. Itu seru. Jadi judul, konsep, dan bentuk itu saya harap ada keselarasan ini, tidak jalan sendiri-sendiri. Ya, catatan penting di saya.
Makin di sini makin agak lebih cepat karena sudah banyak yang dibahas tadi. Sama juga, kenapa tiba-tiba dilobangi gitu. Kemudian hanya menempelkan seperti ini. Tidak ada alasan yang jelas kenapa bentuk ini muncul. Itu yang jadi permasalahan. Ini hal yang krusial. Kenapa? Karena bentuk seperti ini, bentuk arsitektural itu harus punya, saya terpaksa harus mengatakan, harus punya alasan atau landasan yang jelas. Landasan berpikir. Kalian bukan seorang seniman. Bahkan seniman pun ketika membuat patung atau membuat karya instalasi itu punya konsep. Ini kan bukan sekedar olah bentuk trimatra, dwimatra zaman PA1. Bahkan ketika trimatra PA1, ketika saya masih pegang, saya selalu mengatakan ada narasi apa yang mau disampaikan. Ada narasi apa yang mau disampaikan itu yang jelas dulu gitu. Bentuk ini yang perlu dipikirkan. Jadi tidak serta-merta bentuk lubang karena masukkan cahaya. Apa kaitannya masukkan cahaya dengan aktivitas? Apa kaitannya cahaya dengan eh, judulnya Pusat Seni Kerajinan? Ya. Oke, hari ini saya monolog aja nggak apa-apa supaya nyambung. Pondok pesantren modern, oke. Selalu saya katakan modernnya apa? Modern, modern kurikulum, modern bangunannya, atau modern apanya? Oke, masih memiliki 7 prinsip bentuk prinsip bentuk. Oke, itu yang perlu diperjelas. Bentuk yang seperti apa yang Islami? Ini mungkin itu tadi seperti saya katakan tadi. Kenapa kemudian dipecah? Apakah ini kaitannya dengan cowok cewek? Cowok cewek. Sesuai dengan kurikulum, berarti dari kurikulum nanti muncul fasilitas, dari fasilitas muncul sonasi. Dipastikan dulu kurikulumnya seperti apa, kemudian fasilitas. Kelas. Oke. Saya pikir kalau berupa fungsi, bentuk, teknik, keselamatan, konteks, efisiensi, ini semua karya arsitektur wajib memperhatikan hal-hal ini. Tapi yang perlu ditelusur lebih lanjut di 7 prinsip ini. Sehingga bangunan ini, atau karya ini, atau fasilitas ini, itu hanya bisa dilakukan atau hanya bisa dirancang untuk sebuah pesantren. Kasarannya ya selalu saya katakan, boleh nggak tiba-tiba dengan prinsip ini saya membuang pondok pesantrennya, terus kemudian menjadi sebuah sekolah umum atau sekolah terpadu dengan basis alami, karena ada kolam dan segala macam. Jangan sampai saya keluar pernyataan, boleh enggak kira-kira rancangan ini berganti fungsi, meskipun tidak frontal ya, tidak menjadi hotel umpamanya, tapi menjadi sebuah sekolah terpadu dengan basis alam,
bukan sekolah alam ya, tetap sekolah biasa, tapi basisnya adalah alam. Jangan sampai, ini juga untuk yang lain, jangan sampai ada kepikiran atau ada ide bahwa ini bisa diganti deh. Kayak tadi yang eh, apa, pusat kerajinan itu. Jangan-jangan ini berubah menjadi pasar pasar tepi sungai, itu bisa gitu. Itu yang perlu dipikirkan, sehingga hemat saya justru prinsip Islami ini yang perlu ditekankan. Apa yang kemudian membedakan prinsip Islami ini dengan karya arsitektur pada umumnya? Kalau berupa prinsip fungsi, bentuk, teknik, keselamatan, konteks, dan efisiensi, ini semua karya arsitektur wajib memperhatikan itu. Ya, catatan pentingnya. Seni teater. Kayak tidak melihat teaternya di sini. Modernisasi bentuk dari fasad rumah limas, hati-hati banget. Kenapa hanya fasadnya yang digunakan? Apakah rumah limas itu juga mewadahi aktivitas pertunjukan seni? Menganalogikan atau meletakkan dasar eh, bentukan, suatu bentukan itu punya relasinya. Kenapa rumah limas? Kenapa bukan rumah gudang? Apakah rumah limas, rumah gudang, atau rumah vernakular yang lain juga mewadahi aktivitas teater? Kemudian aktivitas teaternya teater modern, teater eh, tradisional kah? Atau mewadahi kedua-duanya? Kembali lagi ya, jangan melakukan, tapi analisis aktivitas. Aktivitas apa yang mau diwadahi di gedung pertunjukan ini? Apakah hanya sekedar gedung pertunjukan, khususnya sineteater? Kemudian pertanyaan berikutnya, ketika hanya gedung pertunjukan, jadi hanya pentas seni pertunjukan, seni teater, apa yang membedakan seni teater dengan seni musik atau seni tari secara arsitektural? Supaya itu tadi, gedung pertunjukan ini memang khas untuk seni teater. Jangan karena seni teater jarang memunculkan pertunjukan, oke lah, daripada nganggur, daripada ambruk, oh jadi gedung perkawinan, tempat kawin, dan segala macam. Atau oke, bisa untuk band, karena eh, festival band banyak. Itu yang hati-hati. Kalau dirimu bisa menjawab, oh ya bisa aja Pak, nggak apa-apa. Ya jangan, judulnya jangan gedung pertunjukan, bikin aja gedung serbaguna. Gitu ya. Jadi judul itu tidak hanya sekedar menempel, tapi punya konsekuensi. Ketika gedung pertunjukan seni teater, apa konsekuensinya? Apa yang membedakan gedung pertunjukan seni teater dengan gedung konser? Yang perlu kejelasan dan konsekuensinya terhadap desain jelas. Senior living, perilaku, oke. Apakah programming ini didasarkan pada perilaku orang tua? Itu yang perlu menjadi catatan. Analisis fungsional, kalau kaitannya dengan perilaku ini, ya jelas perilaku apa yang terjadi ketika mereka tinggal. Ada permasalahan apa? Tidak hanya sekedar oke,
aksesibilitas karena menggunakan kursi roda, menggunakan tongkat dan segala macam. Tapi aktivitas kesehariannya bagaimana? Yang perlu perlu ketegasan. Ketegasan. Perlu kejelasan itu sehingga gubahan masanya bukan gubahan masa yang sederhana seperti ini atau bukan gubahan masa yang model subtraktif adiktif seperti ini, tapi berangkat dari perilaku. Meletakkan umpamanya sebuah fasilitas di bagian depan dan di bagian belakang ya juga karena perilakunya. Dan perilaku di poster, minimal di poster ini saya tidak melihat analisisnya. Yes. Mungkin ya bisa komen kemudian jangan-jangan bentukan ini lebih cocok untuk apartemen atau asrama mahasiswa. Ada fasilitas umumnya, komersialnya, ada huniannya, ada gudang pertemuan, ada hotel, ada restoran, terus baru bagian belakang huniannya. Ya, jangan sampai punya pemikiran atau punya kesempatan untuk ini lebih cocok hotel daripada rumah untuk senior living ini, untuk para senior ini, atau rumah panti werda lah, kalau istilah yang lain. Apalagi dengan judul seperti ini, saya bisa memperkirakan ini bukan untuk atau bukan dikelola oleh panti departemen sosial, ini oleh swasta. Ya sangat beda, perilakunya sangat beda, perlakuannya sangat beda. Itu museum seni. Kenapa tidak berangkat dari basemahnya sendiri? Sorry, tulisan saya amburadul. Bisa. Kenapa tidak berangkat dari basemahnya sendiri? Meskipun kemudian tiba-tiba muncul atapnya aja. Bentuk bangunannya juga sebaiknya seperti basemah, bahkan sampai ke tata masanya ini itu punya kaitan dengan basemah tadi, sonasinya segala macam. Karena yang mau diwadahi adalah seni dan budaya. Apa yang terjadi ini? Sebuah perkampungan basemah. Aktivitas apa yang terjadi di situ? Bisa nggak kemudian itu diangkat atau menjadi dasar transformasi bentuk gugus masanya, bentuk bangunannya? Untuk kasus-kasus yang seperti ini itu nyaman sebenarnya, karena kalian punya dasar. Ini menjadi kata kunci. Semua analisis bentuk, analisis sonasi dan segala macam berangkat dari ini. Kalau yang lainnya dari aktivitas seni budaya, khusus untuk kasus ini dan teman-temannya yang lain mungkin dengan turunannya, justru berangkat dari ini. Oke, basemah itu apa? Basemah itu bagaimana menata perkampungannya? Bisa nggak tata perkampungan itu mengakomodasi aktivitas-aktivitas seni budaya?
perkara kontur dan segala macam, kalian bisa ngecek nanti di perkampungan Basema bagaimana mensiasati atau merespon kontur tersebut. Jadi semuanya penggawaan juga bisa, pencahayaan juga bisa. Tinggal pencahayaan kalau di indoor akan beda karena kaitan dengan seni dan budaya. Itu sih. Oke, lanjut. Masih banyak sekali. Ya, semoga sampai jam 11 ini nanti. Saya akan cukupkan sampai jam 11 ya. Jadi yang lain silakan dipikirkan sesuai dengan kasus yang saya pikir kasusnya udah beberapa sudah saya sempat nyatakan. Oke, convention center. Ya, segala macam. Ini. So, bagaimana konsekuensi ya? Oke, ini karena bangunan fungsional, kuncinya justru di sini. Kuncinya di sini. Drop off yang sering terjadi di convention rancangan mahasiswa terhadap convention center itu drop off bagi pengunjung biasanya sangat kecil. Padahal umpamanya kapasitas 5.000 drop off-nya atau lobbynya hanya sekian. Bagaimana tiba-tiba ketika ada pameran mobil dengan pengunjung katakanlah 2.000, 3.000, bagaimana kemudian masuknya? Bagaimana keluarnya? Bagaimana loading dock barangnya? Itu yang terjadi, yang sering luput loading dock. Untuk kapasitas berapa? Sehingga bisa saja kemudian di convention center ini, oke, convention center untuk apa? Hanya pertemuan-pertemuan akbar, karena pertemuan partai politik dan segala macam mungkin ya, hanya rapat-rapat besar, atau toh kalau pameran dibatasi 500 sampai 1.000 pengunjung, mungkin bisa aja itu kemudian membatasi sehingga kapasitas ini menjadi masuk akal. Dan penentuan zona-zona ini seperti ini conventionnya itu disupport kan, convention menjadi sentralnya kan. Pakai pengelola apakah perlu sebesar ini dan segala macam. Ini kembali lagi aktivitas dan sirkulasi dari aktivitas tersebut itu yang menjadi permasalahan. Secara bentuk ya fokus utamanya justru pada expose struktur advance, struktur bentang lebarnya menjadi sangat penting, sehingga saya sih bertanya kenapa pakai model seperti ini. Nah, oke, itu ini tema saya adalah pas atau bangunan fungsional, jadi lebih ke fungsinya yang lebih diutamakan. Saya selalu sedih ketika ada kata bioklimatik. Karena ujung-ujungnya bahkan ke green buildingnya pun nggak dapat. Pas itu bioklimatik ini tidak benar-benar tidak muncul. Even ke green building pun tidak ada gitu. Pemahaman bioklimatik ini perlu didefinisikan. Perlu didefinisikan sangat detail. Jangan-jangan tidak perlu bioklimatik, cukup ke bangunan hijau.
Karena sependek pengetahuan saya, mungkin saya salah, tapi sependek pengetahuan saya sampai detik ini, yang disebut bioklimatik itu tidak bisa single building, tidak bisa satu tapak. Bioklimatik itu akan berhasil ketika satu kawasan, Singapura bahkan menyatakan sebagai uh, sebuah negara yang berubah menjadi negara hub, menjadi negara yang memperhatikan lingkungan. Suhu udara di Singapura itu sekarang turun 2 derajat, 1 sampai 2 derajat per tahunnya karena perubahan itu. Dan itu kaitannya dengan kesepakatan bersama untuk sustainable design, terutama dengan pendekatan bioklimatik. Jadi bioklimatik tidak bisa diselesaikan dari satu sisi, itu harus kesepakatan bersama. Sehingga hemat saya sebaiknya masuk aja ke green building aja, ke bangunan hijau. Dan bentuk-bentuk ini itu tidak mencerminkan uh, bangunan hijau. Kalau ya, saya penasaran dengan skema ini. Oke, ruang tekanan tekanan positif, tekanan negatif, tekanan angin, segala macam. Ini kan sebenarnya merupakan keharusan untuk semua bangunan arsitektural. Bisa green building, bisa efisiensi energi. Kalau kalian tidak mau ke efisiensi energi karena harus ada perhitungannya, ya sudah green building aja. Bukan ke bioklimatik. Kalau bioklimatik punya konsekuensi yang lebih, bangunannya atau saya katakan kawasannya itu harus memperhatikan semua makhluk hidup dari manusia, tanaman, dan hewan. Di Singapura pertumbuhan burung itu sangat tinggi karena itu. Jadi sebuah bangunan itu juga ramah tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk tumbuhan. Jadi banyak vertical garden dan segala macam. Bahkan sampai ke si burung itu bisa berkembang biak. Itu yang 5 tahun atau 10 tahun yang lalu tidak mungkin terjadi di Singapura. Oke, hemat saya sih, saran saya berubah aja ke green building. Aturan green building jelas banget. Silakan cari aja, ada panduan. Coding pendekatan prinsip Islami. Nah, seperti yang tadi ya. Jadi apa yang membedakan bangunan ini dengan sekolah yang pada umumnya, sekolah negeri atau sekolah swasta lainnya? Jangan-jangan sama aja, hanya pada eh, hanya pada pembedaan antara asrama pria dan asrama putri. Sama aja sih sebenarnya. Dan itu semua terjadi seperti itu, pembedaan gender itu semua terjadi untuk golongan usia tertentu gitu. Ini yang perlu ditegaskan lagi. Pak Munici ini uh, sependek pengetahuan saya sangat detail. Apa yang kalian ambil dari function, form, teknik, safety dan segala macam ini adalah prinsip-prinsip umum di dalam arsitektur. Tapi ada yang khas. Nah, itu yang perlu didetailkan dan saya belum melihatnya. Pak Munici itu sangat serius terhadap arsitektur Islami. Dan saya yakin ada penjelasan yang sangat detail gitu. Tidak hanya sekedar jargon arsitektur Islami atau prinsip Islami. Kebetulan saya juga kenal beliau. Mungkin beliau nggak kenal saya, tapi saya kenal beliau yang cukup serius untuk pengembangan arsitektur Islami. Oke, catatan saya sama yang tadi juga. Perlu hal yang tegas dan ini yang khas. Jangan-jangan sama aja karena penentuan function, form, teknik, safety, comfort, konteks, efisiensi ini semua terjadi di bangunan-bangunan arsitektural lainnya. Apalagi kemudian mengacu ke arsitektur modern, harus itu. Nah, gereja
Jujur saya agak trauma dengan gereja. AKBP, oke, ruangnya, tempatnya, dan segala macam. Ada pencahayaan. Tapi saya menduganya analisis-analisis tapak ini hanya sekedar analisis yang ada, tidak punya konsekuensi terhadap bangunan. Contoh ya. Dua, dua analisis matahari dan segala macam. Apakah kemudian matahari dan bentuk ini itu juga mengakomodasi atau memikirkan aktivitas? Terlihat bahwa ini adalah ruang ibadatnya, ruang ibadat utama. Ada yang kemudian perlu diperhatikan, muncul seperti ini, diletakkan di tengah aktivitas matahari ada efek apa terhadap ruangan yang di sini? Apakah kemudian sinar matahari ini bisa dikaitkan dengan masuknya sinar matahari melalui, umpamanya kalau mau diberikan salib di sini, apakah dia akan jatuh di sinar matahari, jatuh tepat di sini sehingga membawa efek terhadap ruang dalamnya, ruang ibadatnya. Itu yang pertama. Sehingga saya belum melihat analisis lintasan matahari terhadap arsitektur. Kemudian atap, kaitan dengan hujan, jatuhkan segala macam, tapi perlu diperhatikan jatuhnya air hujan terhadap fasilitas ini juga menjadi permasalahan karena ini kan pendek. Lalu bentuk atap ini apakah harus memperhatikan komunitas Bataknya atau tidak? Itu yang perlu diperhatikan. Atau umum aja sih bentuk seperti itu. Karena gereja Kristen HKBP itu beda dengan gereja Kristen katakanlah yang lainnya. Ini saya nggak hafal, cukup banyak soalnya. Apakah kemudian atap ini harus menunjukkan identitas HKBP-nya? Itu yang perlu dipertegas lagi. Jadi ada lanjutannya. Sinar matahari apakah punya konsekuensi terhadap penyinaran di dalam bangunan, terutama ketika ada ibadat dan segala macam. Ya, jadi ada konsekuensi lebih terhadap analisis apanya. Itu pet center, jujur saya tidak melihat kekasan bahkan secara aktivitas ketika sidang review kemarin, bukan sidang, ketika review kemarin juga sudah dikatakan atau dinyatakan bagaimana pensonasiannya. Di sini saya juga belum melihat pensonasiannya dari petnya sendiri, bagaimana kemudian zonasinya. Kembali lagi hampir sama dengan ini, bukan berarti saya menyamakan atau mensetarakan antara pet center dengan senior atau panti werda tadi, bukan, tapi ada kesamaan ide bahwa aktivitasnya itu perlu didetailkan. Contoh pet grooming untuk anjing, pet grooming untuk kucing itu punya perbedaan. Lalu bagaimana pensonasian mikronya? Ya, oke lah, ini tempat grooming, tempat salonnya. Tapi kemudian di dalam salon itu kan perlu ada pembeda, ada tahapan. Apakah kucing juga perlu ada kolam renang, karena perlu dimandikan, atau dia pakai model sampo kering gitu kan? Sekarang kan ada sampo yang tidak perlu pakai air gitu kan. Nah, detail aktivitas tersebut yang perlu dimunculkan di sini. Klinik sampai kok kemarin ketika diskusi review sampai operasinya bagaimana?
bagaimana persyaratan ruangnya, terus kemudian bagaimana penataannya, diletakkan di zona yang seperti apa. Ketika ada operasi maka ada limbahnya, bagaimana penanganan limbahnya, apakah dibawa pakai kantong kasoy itu keliling, enggak juga kan. Ada konsekuensi-konsekuensi yang perlu didetailkan. Kemudian itu akan sangat mempengaruhi terhadap pensonasi. Oke, itu sekolah alam. Oke. Ah, sekilas saja ya, karena nanti nanti detailnya akan kita obrolkan. Ini kebetulan bimbingan saya. Sekilas saja, secara aktivitas sudah mulai di oke, ada perkiraannya menggunakan dan oke, jadi pakai modulnya yang ini 3,9. Yang belum terjadi adalah modul tersebut 3,9 masuk ke dalam bangunan. Dan layout dari kemudian dari 3,9 itu kan masuk dalam bangunan, akhirnya keluar eh, ruangan-ruangannya kan. Nah, ini bagaimana layoutnya? Layout dari masing-masing ruangan dengan modul 3,9. Apakah semua pakai 3,9 modul? Ketika lebih dari 3,9, bagaimana sambungannya? Sambungannya sudah dimunculkan seperti ini. Tapi dengan aktivitas-aktivitas tertentu, ini tidak mungkin pakai pakai sambungan seperti ini. Ketika 3,9, maka kan ini berkurang kan? Paling menjadi 3,8 atau bahkan 3,7. Nah, itu konsekuensinya. Sangat detail, kemudian nanti bagaimana sambungannya. Desainmu akan sangat ribet di sini. Desainmu akan sangat ribet. Seperti yang kita ungkap kemarin bahwa secara tampilan mungkin sangat sederhana, tapi prosesnya untuk menjadi tampilan seperti itu yang lebar. Kenapa 3 meter? Ketika 3 meter, maka ini berapa? Ini berapa? 3 meter. Kenapa 3 meter? Kemudian bagaimana dengan 3,9? Kan ada yang dibuang berarti. Atau gimana? Oh, ngakalinya. Nah, ini rata-rata bentang kayu 3,9, modul gridnya 3 lah. Oke. Berarti kan hampir 0,9 dibuang. Atau ke dipotong nanti sambungan katakanlah 10 atau 20 cm, 3,7 jadi dibuang. Ada sekitar 0,7 meter yang terbuang. Padahal janjian kita kan efisiensi. Ya, itu yang jadi permasalahan. Semoga kalian tidak ketiduran. Saya ngoceh terus dari tadi. Oke. Purbalingga Shopping Mall. Oke. Purbalingga. Sebagai sebuah pusat perbelanjaan modern memang punya keluasan dalam bentuk. Tapi yang perlu diperhatikan adalah lingkungan sekitar. Itu yang terjadi. Banyak sering terjadi. Dengan bangunan gedung parkir dan servis seperti ini, dia punya konsekuensi kebisingan, punya konsekuensi. Bahkan saya nggak tahu nih utara selatannya di mana. Umpamanya katakanlah mataharinya dari sini. Terhalang enggak matahari pagi? Jangan-jangan orang yang tinggal di sini itu tidak bisa jemur pakaian karena terhalang sinar mataharinya sampai pukul jam 12 gitu. Dia baru bisa menjemur pakaian di siang dan sore hari. Jadi ada pertimbangan yang kalau untuk bangunan mall segala macam, secara bentuk, secara aktivitas bisa kita bermain luas gitu.
Makanya saya tidak mempermasalahkan bentuknya. Tapi harus diperhatikan adalah konsekuensi terhadap lingkungan, konsekuensi terhadap apanya. Kasus di PTC itu buat saya agak, terutama yang di arah sebelum PTC ada gang ke dalam itu agak menyiksa itu buat saya. Kalau saya punya rumah di situ pasti langsung saya jual itu, saya pindah. Dengan bangunan cukup tinggi, tembok cukup tinggi di situ, dan itu kan eh, urukan tanah, punya potensi ambrol yang cukup besar itu. Itu yang berbahaya. Jadi dampak lingkungannya tolong juga diperhatikan. Itu ya. Masih panjang tuh. Lain, aman. Nah, ini juga konsep kemarin ketika diskusi di review juga, konsep tamannya juga belum keluar. Bahkan sampai detik ini juga belum keluar. Ini kan kayak mall biasa, jadi belum lagi pembagian yang kemarin ketika review, ada permintaan atau ada masukan untuk melakukan identifikasi ke seluruh seluruh tenan-tenan, calon tenan-tenan yang akan masuk. Kemudian diklasifikasikan mana yang tenan high class, middle, sama yang menengah. Kemudian bagaimana kemudian menatanya? Apakah dicampur? Nggak mungkin. Nggak mungkin dicampur. Kemudian bagaimana tenan itu punya punya identitas? Bangunannya akan sangat sangat kompleks. Artinya punya banyak wajah gitu. Tapi itu yang menjadi catatan catatan penting dan keunggulan atau desain, nilai lebihnya di situ. Oke, catatan berikutnya. Oke, space intact menarik. Ini pasti Pak Fajri. Data existing menggunakan space intact. Lalu apakah usulan, kenapa kemudian tidak dilanjutkan space intact tersebut untuk masa atau desain berikutnya? Karena kan di desain berikutnya pasti punya ini ini kan sudah dihasilkan, sudah ada zonasinya, sudah ada eh, pembagiannya. Kenapa kemudian space intact-nya tidak dilanjutkan, tidak diujikan? Jangan-jangan lebih efektif yang ini. Terus ngapain dirubah gitu kan? Judulnya kan redesign. Desainmu dengan konsekuensi penggunaan space intact ya harus diuji terhadap desainmu, kemudian dikomparasi mana yang lebih efektif. Tuh. Semoga membaca banyak jurnal tentang space intact gitu. Desain berdasarkan space intact, karena saya dan Pak Wajil pernah menggunakan space intact ini ya, untuk sebuah penelitian ruang terbuka gitu. Kemudian mengkomparasi. Tapi kalau sampai ke desain, jujur saya belum pernah gitu. Ini apa, merah itu apa, biru itu apa, mana yang lebih efektif, yang merah apa yang biru untuk kasus pasar. Ya, menarik sih ini, karena akan sangat terukur, desainmu juga sangat terukur. Efeknya adalah analisis kesembarangan, analisis spasialnya kalau bisa berdasarkan Pisinta. Gambar apa ini Pak? Yang belajar Pisinta harusnya paham. Oke, tuh. Lanjut. Satu geng pasar-pasaran. Oke.
Saya jadi bertanya-tanya kenapa tiba-tiba miring seperti ini pasarnya. Apanya padahal juga tidak miring. Atau akan oke menghubungkan dua kawasan. Oke, jangan lupa ya, kawasan ini dia punya jalan seperti ini. Dan ada jembatan di sini. Memang tidak langsung dan tidak mungkin juga menghubungkan seperti ini. Karena aktivitas dari kelenteng ini dia punya direct sana. Kawasan ini dia punya punya orientasi ada masjid ke sini. Sehingga hemat saya orientasi pasarnya juga harusnya ke sana. Belum lagi ada itu tadi sorry. Harus ada sepadannya itu. Sepadan. Jadi perlu dipahami awalnya adalah ini itu. Sepadan-sepadan ini mesti disepakati dulu. Jalan 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 yang selama ini dilalui kan ini gini. Mana sih? Sorry, sorry, sorry. Jalan kan gini, ada jembatan gitu. Salah ada masjid juga di sini. Jadi bentuk yang ini tolong dipikirkan ulang lagi. Tolong dipikirkan ulang lagi. Karena satu, bentuk seperti ini akan sangat tidak efektif terhadap uh, zonasi pasar. Ada beberapa titik katakanlah sudut sini. Sudut sini akan jadi permasalahan besar. Aktivitas. Inner court oke. Kemudian kenapa ada rumah batu tiba-tiba di sini? Ini kan jauh dari Tapak. Kenapa tidak mengambil umpamanya yang dekat di Sungai Lumpur di sini? Oh, ini ada masjid, ini kan kampung Sungai Lumpur. Atau mengambil elemen yang ada di Kelenteng. Kamu mengambil lumayan jauh jaraknya. Ini kan di daerah 13 10 huru. Sedangkan kampung Arab Al-Munawwar yang kamu ambil ini di 13-14. Beda region, beda karakter juga. Lanjut. Sistem borpang mengenai nah, yang mau dirancang itu kawasan ruang terbukanya, pusat kuliner. Karena secara besaran atau secara tampilan yang ditampilkan di sini itu masa bangunan dan ruang terbukanya lebih dominan ruang terbukanya. Dan apakah ruang terbuka seperti ini itu memang persyaratan? Ini silakan dipikirkan ya. Memang persyaratan karena ada jembatan ini sehingga perlu ruang terbuka sehingga hanya punya kesempatan untuk merancang di sudut sini atau sebenarnya punya kesempatan untuk juga untuk merancang di bangunan ini tapi modelnya semi outdoor. Jadi bukan bukan indoor keseluruhan, bukan bangunan permanen keseluruhan tapi semi outdoor.
Dengan model semi outdoor sebenarnya perancangannya adalah bisa perancangan taman landscape-nya. Model plaza seperti ini jujur fokusnya ke jembatan. Jembatan ini jujur menarik banget. Cuman eh, penataannya jadi hanya ruang terbuka seperti ini. Itu yang sayang buat saya. Bisa diolah lebih lanjut. Kemudian terlihat banget orientasi dari masa bangunan yang ini itu ke arah sini. Mengapa tidak menggunakan orientasi ke sini? Sehingga transformasi bentuknya ini bukan transformasi bentuk yang lurus seperti ini. Mungkin ya sedikit ada dialog dengan jembatan. Orientasinya orientasi ke jembatan. Saya harus dulu. Ini bisa aja 2 layer, 2 tingkat. Ini jembatan ini sangat menarik gitu. Kalau model yang lama, yang desainmu itu kan hanya ke sini. Ya bisa lah noleh sedikit gitu, tapi kan tidak menghadap langsung. Gitu. Ini isi usulan, silakan dipertimbangkan bersama pembimbing. Oke. Rumah sakit jiwa. Kembali lagi ya, rumah sakit, karena rumah sakit pasti punya standar, dan kemudian caranya adalah mengkaitkan antara standar-standar itu. Hubungan ruangnya bagaimana? Di sini belum terlihat, meskipun sudah ada zonanya. Ya, sudah, apakah lapangannya harus sebesar ini? Apakah kemudian lapangan ini menjadi titik sentral? Kalau dari sebuah perkantoran oke, atau di sebuah sekolah oke, saya sepakat dengan lapangan terbuka di tengah. Oh, dia menjadi pusat orientasi karena kebutuhan. Kalau sekolah ini kebutuhan untuk lapangan upacara atau lapangan olahraga, atau kantor juga untuk sebagai tempat upacara. Dan masuknya sinar matahari dengan lapangan terbuka, maka suhu udara menjadi bagus. Tapi untuk sebuah rumah sakit, apakah ini menjadi keharusan? Karena dengan bentuk lapangan seperti ini, kalau tidak ada fungsi hanya sebagai taman, sayang banget. Bisa aja taman ini kemudian dipecah-pecah dan disebar di beberapa, sehingga bentukan rumah sakitnya lebih bukan standar seperti ini. Jadi standar dalam pengertian bukan formal seperti ini. Ini mungkin ya, jadi silakan dikaitkan dengan standarnya. Oke, saya cepatkan aja. Sekolah nasional plus passive cooling seperti apa? Karena courtyard itu tidak akan berhasil, tidak akan efektif kalau angin itu tidak digerakkan, angin itu tidak bergerak. Bagaimana cara menggerakkan angin? Ya, membuat tekanan rendah dan tekanan tinggi. Bagaimana membuat tekanan rendah dan tekanan tinggi? Ada ruang terbuka yang punya tekanan rendah dan ada ruang terbuka yang punya tekanan tinggi, sehingga dia bisa bergerak. Kalau model seperti ini, jadi model di tengah seperti ini, tapi tidak ada gerakan angin menuju ke sini dan tidak ada tarikan dari sini, ya percuma. Efeknya justru tambah kalau istilah orang Jawa itu sumo, pengap, eh, karena kelembapan tinggi dan segala macam. Itu yang terjadi sekarang. Palembang itu cukup panas, bahkan aliran udaranya udara yang panas gitu.
Jadi bagaimana kemudian menarik cross ventilasi bagus, ada ruang ada ruang terbuka. Ya, tapi kemudian bagaimana ruang terbuka itu bisa efektif? Jangan-jangan ruang terbuka itu hanya mengalirkan udara panas. Itu yang terjadi di Palembang sebenarnya. Permasalahannya di situ. Udara atau angin bergerak, tapi yang bergerak adalah udara panas. Ini jadi permasalahan. Itu yang tidak cocok untuk sebuah ruang belajar kan. Oke, itu masalah. Youth Center sama juga ini tiba-tiba bentuk gubahan sementara seperti ini, apa alasannya dan apa kaitannya? Oke, udah jam 11 saya cepatkan aja karena nanti plaza internal plaza juga gitu tiba-tiba muncul seperti ini, apa alasannya? Apa kaitannya dengan lingkungannya? Apa kaitannya dengan eh, padahal maunya regionalisme, apa itu regionalisme, itu yang perlu perlu dipikirkan. IP yang sekarang saya bisa memastikan itu regionalisme, pendekatan regionalisme, meskipun hanya dalam bentukan atap, tapi ada usaha untuk regionalisme. Nah, di sini bagaimana kemudian regionalisme itu dieksplor lebih lanjut dan diselesaikan. Oke, itu titik sehingga tatanannya. Pusat kesenian Kota Jambi. Ya, ya, ya. Yang kemarin ini eh, belum terlihat juga dari aktivitas mengapa tiba-tiba ada ruang hijau, apa fungsinya ruang hijau terhadap aktivitas keseluruhan itu yang perlu diberi jelas. Kalau nggak salah ini redesign. Oke, oke nanti mungkin ini nanti diskusi lebih lanjut. Pasar seperti tadi, eh, aktivitas utamanya apa dan bagaimana kemudian aktivitas itu muncul dalam bentuk. Oke, saya akan tidak melanjutkan ini, tapi saya lompat karena udah jam 11, kasihan yang mau Jumatan. Semoga Peter tidak teler mendengarkan saya. Udah hampir ketiduran dia. Saya memberi contoh ini, guys. Sorry, saya. Oke. Ingin memberi contoh yang satu poster tapi jelas. Oke. Poster ini memang kasusnya adalah sebuah rumah. Tapi yang mau saya jelaskan adalah di sini. Sorry, posternya pecah karena saya zoom berkali-kali. Tapi di tahap awal, di tahap awal dia memastikan dulu ini site-nya. Kemudian dari site tersebut, seperti penjelasan tadi saya, berapa yang bisa terbangun dalam waktu. Kemudian dia split menjadi dua. Kenapa dua? Karena ada dua aktivitas yang berbeda. Aktivitas hunian dan aktivitas yang lebih ke publik. Kemudian dia bentuk X. Kenapa bentuk X? Kaitannya dengan matahari. Kenapa kok memperhatikan matahari? Karena konsepnya urban farming. Dia ingin memasukkan sebanyak mungkin usaha-usaha ketahanan pangan di dalam rumah tinggal. Sehingga di rumah itu bisa bercocok tanam. Ya, pertimbangan ini sehingga bentuk X ini. Kemudian bentuk X ini ditumpuk di, ditumpuk satu sama lain karena kembali lagi pertimbangan aktivitas. Lalu di beberapa titik ditempatkan kolam. Kolamnya bukan kolam renang atau kolam apa, tapi kaitannya juga kolam dengan
urban farming karena ditanam diberi kolam ikan ini tadi. Sebenarnya yang ini itu menjelaskan yang ini, jadi ada pensonasian yang berbeda. Kemudian dari bentuk X tadi ini dan masuk ke sini, ke sirkulasi dan segala macam. Lalu baru ada sistem plumbing, sistem struktur dan segala macam. Ada pertimbangan. Kenapa pertimbangan itu? Kenapa ide itu muncul? Karena ada landasan. Landasannya adalah di sini. Landasannya adalah kenapa masuk konsep urban farming, karena ada landasan kebutuhan terhadap ruang terbuka hijau, kebutuhan terhadap pangan, jadi kebutuhan untuk bisa menghasilkan sendiri. Lalu bentuk X ini tadi, struktur dan segala macam dijelaskan di sini. Kaitannya dengan penggunaan air hujan sebagai menyirami tanaman tadi, grey waternya bagaimana, konservasi energinya bagaimana, menggunakan fotovoltaik dan segala macam. Jadi satu poster yang sederhana ini, tapi jelas bentuk X itu bukan bentuk X tiba-tiba mau aneh atau mau beda. Bentuk X ini dia punya landasan kaitan dengan konsep, kaitan dengan analisis matahari, lintasan matahari, analisis konservasi air. Jadi semuanya diperhitungkan sehingga air hujan, grey water itu bisa dimanfaatkan ulang. Black waternya baru yang dibuang. Dan energi yang dipakai seperti itu. Ini contohnya. Ada yang zona-zona yang teduh. Zona yang teduh itu untuk apa? Jelaskan pada ruang. Kemudian ada inti, apa itu intinya? Ada core, rumah 2 lantai punya core. Ternyata kan punya maksudnya. Untuk fotovoltaik, untuk sirkulasi, shaft-nya, segala macam. Jadi poster yang sederhana ini tapi menjelaskan semuanya. Menjelaskan proses berpikirnya, menjelaskan tahapannya. Contoh yang lain. Sama juga. Isunya, isu kebisingan, kebanjiran, kepaman, dan segala macam. Kemudian dicoba ada urban house, ada desain yang sifatnya universal, dan karena ini sayembaranya deluxe ya muncul tone warnanya deluxe. Tapi yang penting adalah ini, transformasinya. Bentuk di split ini, atap 1 dan atap 2 itu punya alasan. Ruang utama dari ujung depan ujung belakang lalu memberikan batasan area bentuk void. Kenapa ada void? Kaitannya dengan sirkulasi, kaitannya dengan borders dan sebagainya. Atau ini yang lebih advance, sebuah rumah budaya, transformasinya ada dasarnya seperti tadi yang rumah panggung. Oke, dasarnya apa? Kemudian bangunan ini di stretch, ini transformasinya salah satu bentuk. Kemudian bangunan ini diangkat. Kenapa diangkat? Karena masukkan untuk sebagai sirkulasi penerimanya. Ada bahasa visualnya, ada material lokalnya yang digunakan di titik-titik mana. Sehingga bentuknya. Ide dasarnya adalah ini. Ada ceritanya. Grafik pertumbuhan. Karena ini kaitan dengan rumah budaya, kaitannya dengan tourism center. Jadi ada grafik ini. Kemudian dicoba diakomodasi. Bangunan ini tidak hanya tentang tourism, tapi juga tentang cagar alam dan cagar budaya. Oke. Jadi arsitektur bukan pada bentuk atau pada elemen-elemennya, tapi pada wonder itu, keterkaguman, curiosity-nya juga ada di situ. Kalau mudahnya ya lebih ke argumen. Jadi ada argumen. Bentuk aneh ini, dekonstruksinya Eisenman dan Derrida,
itu base, punya base argumen yang jelas. Ada tahapan explosion, ada tahapan fragmentation, ada tahapan deconstruction. Di dalam proses perancangan itu bukan pada bentuk mewah atau bentuk spektakulernya, tapi bagaimana prosesnya, proses perancangannya, transformasi bentuknya. Itu yang dikatakan si Libeskind ini. Bukan pada materialnya, bukan pada bentuknya, tapi pada kejelasan, sehingga membuat orang kagum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya terpaksa monolog hari ini, karena itu pun tidak menyelesaikan cukup panjang. Tapi semoga apa yang saya coba jelaskan ini minimal bisa memberi masukan di proses kalian. Begitu. Kalau saya buka pertanyaan, pasti akan banyak pertanyaan. Pak, punya saya gimana? Itu yang saya repot. Jujur saya repot. Karena gini, mungkin apa yang saya sampaikan akan sangat bertentangan dengan pembimbing kalian. Itu yang permasalahan penting. Yang kedua, mungkin yang bisa disepakati saya dan pembimbing dan dosen-dosen lain adalah argumen yang jelas, tahapan yang jelas. Bentuk ini muncul karena apa? Tatanan ini muncul karena apa? Kenapa menata seperti ini? Kenapa menata seperti ini? Kenapa bentuknya seperti ini? Itu sih, itu yang lebih saya utamakan. Dan tidak tiba-tiba muncul bentuk ini dari mana dasar. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga masih ada waktu sekitar 2 minggu sebelum ujian konsep di akhir November. Dan sebenarnya pra-PA kalian sudah sangat terbantu karena ada studionya juga kan di PA7. Begitu dari saya. Mohon maaf tidak membuka tanya jawab. Padahal saya juga penasaran ingin membuka tanya jawab. Tapi kalau ada tanya jawab, saya akan sangat tidak adil. Karena beberapa dari kalian, mayoritas dari kalian harus berangkat ke masjid. Mungkin hanya Peter yang akan sampai besok subuh ngobrol. Itu ya akan nggak adil itu. Saya full dan ketawa-tawa. Udah latar, masa tanya-tanya. Hafal aku. Oke, itu ya. Thank you. Selebihnya, terima kasih sudah banyak yang mengumpulkan. Akan saya laporkan ke Bu Maya. Thank you. Sampai jumpa. Sehat-sehat. Semoga lancar sampai akhir. Dan di studio semester depan, saya menemukan wajah-wajah yang semangat. Win. Oke, thank you. Bye-bye. Sehat-sehat ya.